Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Widaningsih dengan NPM 101222062. Pada video kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 tentang Marifatullah. Di dalam Marifatullah terdiri dari yang pertama ada urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ada cara menuju Marifatullah, yang ketiga yaitu penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Marifatullah tentunya terdapat tujuan, yakni tujuannya agar kita memahami bahwa pentingnya Marifatullah dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu agar kita memahami bahwa Marifatullah dapat mencapai hasil penambahan iman dan takwa kita. Nah, yang pertama ada urgensi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar mengetahui, mengenal dan mempelajari tentang Allah taala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Nah, untuk urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya terdapat beberapa dalil. Yang pertama yaitu ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Contohnya, Quran Surat Al-An'am ayat ke-19, dalam tafsir Al-Jalalin diterangkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi SAW bahwa bawalah kepada kami saksi terhadap kenabianmu, karena ahli kitab mengingkarimu. Yang kedua, yaitu ada dalil akli atau akal atau logika. Dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Nah, yang ketiga ada dalil fitri atau fitrah naluri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Nah, di dalam Marifatullah yang kedua yaitu ada cara menuju Marifatullah. Cara menuju Marifatullah tentunya ada tujuannya juga. Yang pertama yaitu agar kita dapat memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Yang kedua yaitu agar kita dapat memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Yang terakhir yaitu agar kita dapat mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap-sikap orang kafir. Nah, di dalam cara menuju Marifatullah ini tentunya ada ayat-ayatnya. Yang pertama yaitu ada ayat kauliyah. Apa sih ayat kauliyah itu? Ayat kauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa oleh masalah. Yang kedua yaitu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam raya. Contohnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung sebagai tanda kebesarannya, dan hal tersebut patut kita imani dan syukuri atas hadirnya cipta Dia yang bermanfaat untuk umat Islam. Nah, di dalam cara menuju Marifatullah ini tentunya ada beberapa metode dalam Islam. Yang pertama yaitu dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki oleh manusia, karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dengan memilih antara yang benar dan yang salah. Walau begitu, dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta akal, pencapaian pemikiran manusia cukup terbatas. Apalagi jika dicampurkan dengan unsur atau anasir hawa nafsu dan zon atau prasangka. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu ada tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu ada menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Azza wa Jalla. Di dalam Marifatullah yang ketiga yaitu ada penghalang mengenal Allah, yakni sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu ada maradus syubhat atau berbagi hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat yang pertama ada al-fisku atau kefasikan,
Apa sih itu fasik? Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimbang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua yaitu ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu ada az-zulmu atau kezoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat yaitu ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Selanjutnya ada katsratul masyi atau banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat itu maka akan mengakibatkan murka terhadap Allah. Maka cara untuk mengobati penyakit syahwat ini dengan cara mujahadah atau kesungguhan untuk bertaubat, menghindari, menjauhi dari penyakit syahwat tersebut. Nah, yang kedua ada sifat yang berasal dari penyakit subat. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kelima, di dalam marifatullah, yaitu terdapat mengesahkan Allah. Dalam mengesahkan Allah ini ada kata roban yang berasal dari kata roba, ya robu, roban yang artinya mengasuh atau memelihara dan memimpin. Dan malikan berasal dari kata malaka, ya meliku, milkan, mulkan, malakan, yang artinya memiliki dan berkuasa atas segala sesuatu. Sedangkan ilahan berasal dari kata aliha, yalahu, yang artinya menyembah. Selanjutnya ada tauhid. Tauhid berasal dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhidan. Ia merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Tauhid dalam Islam dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu ada tauhidur rubiyah. Artinya mengesahkan rubiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rob. Dialah Kholikon atau Sang Maha Pencipta, Rozikon, Sang Maha Pemberi rezeki, dan Malikan, Sang Maha Pemilik. Yang kedua yaitu ada Tauhidul Mulkiyah, yang artinya mengesahkan mulkiyatullah. Dialah walian atau pemimpin atau pelindung dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Pemimpin atau walian ini artinya dialah Allah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Yang kedua yaitu ada hukum atau hakiman, yaitu Allah adalah hakiman, artinya dia adalah satu-satunya pembuat hukum atau ketetapan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah ataupun syariah dan muamalah. Selanjutnya ada pemerintah atau amiran. Konsekuensi dari pengakuan Allah Ta'ala sebagai hakiman adalah keyakinan bahwa tidak ada yang berhak menentukan aturan-aturan kecuali Allah. Tidak ada yang diperkenankan menentukan halal dan haram, boleh dan tidak boleh, benar dan salah, kecuali dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan perintah serta ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada Tauhidul Uluhiyah, artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya goyatan dan makbudon. Allah adalah goyatan, artinya dia satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya persembahan seluruh ibadah kita. Allah adalah makbudan, artinya dialah satu-satunya zat yang diibadahi, kepadanya kita berdoa. Yang kedua yaitu kepadanya kita khauf atau takut. Selanjutnya ada kepadanya juga kita raja untuk berharap, dan kepadanya juga kita bertawakal untuk berserah diri. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait marifatullah. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.